Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rahmatillah dari kelas 23C jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 2304095010006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan dan motivasi. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori motivasi dalam pendidikan Maslow dan self-determination theory. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu teori perkembangan dan motivasi. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Sedangkan motivasi adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Baik, yang pertama adalah teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah teori yang berfokus pada perkembangan kognitif anak, yang meliputi tahap sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Fungsi kognitif meliputi kemampuan untuk memperhatikan, mengingat, memproses, dan menggunakan informasi. Yang kedua adalah teori motivasi dalam pendidikan Maslow. Teori motivasi dalam pendidikan menurut Abraham Maslow dikenal sebagai Maslow Hierarchy of Need Theories atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis yang perlu dipenuhi, dimulai dari kebutuhan fisiologis sehingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut agar siswa termotivasi untuk belajar. Misalnya, siswa perlu merasa aman dan nyaman di lingkungan belajar, serta perlu diakui dan dihargai atas prestasi-prestasi mereka. Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah Self-Determination Theory. Self-Determination Theory atau SDT adalah teori motivasi manusia yang berfokus pada kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Teori ini menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan otonomi dalam perilaku manusia, serta bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis dasar tersebut dapat meningkatkan kualitas motivasi, kepuasan, dan kesejahteraan manusia. Self-determination theory telah diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, dan didukung oleh penelitian tentang motivasi dan kepribadian manusia. Yang terakhir adalah hubungan antara teori perkembangan dan motivasi. Hubungan antara teori perkembangan dan motivasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana perkembangan individu dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan hubungan antara keduanya. Pertama, perkembangan fisik dan motivasi. Tahap perkembangan fisik seseorang dapat mempengaruhi motivasi mereka. Misalnya, pada anak-anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan pesat mungkin memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan tidur. Kedua, perkembangan emosional dan motivasi. Aspek emosional juga memiliki peran dalam motivasi. Misalnya, pada masa perkembangan anak-anak, emosi seperti rasa ingin tahu, rasa takut, dan rasa ingin dicintai dapat memotivasi perilaku. Ketiga, perkembangan sosial dan motivasi. Hubungan dengan orang lain dan pengalaman sosial dapat mempengaruhi motivasi interaksi sosial, dukungan sosial, dan norma sosial dapat membentuk motivasi individu untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan sosial mereka. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi teori perkembangan dan motivasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan pada materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.